Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Devri. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat ya untuk berjuang menjadi next CPNS dan P3K di tahun ini. Nah, di YouTube channel kali ini kita lanjut lagi bahas beberapa soal TWK tentang Pancasila. Dari beberapa sumber yang aku baca, contoh-contoh soal ini hampir sering muncul di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, harapan aku YouTube channel ini bisa membantu menambah skor teman-teman dalam tes seleksi CPNS dan P3K di tahun ini. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembahasannya, buat teman-teman jangan lupa ya untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk selalu update video terbaru dari aku. Oke, soal yang pertama. Pada saat pembuatan calon dasar negara yang mengajukan usul selain Insinyur Soekarno, pada saat sidang BPUPKI adalah A. Muhammad Hatta, B. Ahmad Subarjo, C. Muhammad Yamin, D. A.A. Maramis, E. Agus Salim. Oke teman-teman, kita screening dulu dari soalnya dan terdapat bahwa siapa aja sih tokoh-tokoh yang ikut dalam proses pembuatan calon dasar negara. Nah, dalam proses pembuatan ini terdapat 3 tokoh yang mengikuti sidang BPUPKI dan merumuskan dasar negara. Yang pertama itu Muhammad Yamin. Yang kedua Supomo. Dan yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, pada soal yang ikut pembuatan calon dasar negara selain dari Insinyur Soekarno. Nah, kita ke option. Muhammad Hatta tidak terdapat ya di dalam 3 tokoh yang ikut dalam proses pembuatan dasar negara. Berarti ini enggak. Kemudian Ahmad Subarjo enggak ada. Kemudian Muhammad Yamin, A.A. Maramis tidak, dan Agus Salim tidak. Berarti jawaban yang tepat adalah C. Muhammad Yamin. Oke, soal berikutnya. Proses pembuatan Pancasila menjadi dasar negara melalui proses yang panjang. Yang memperkenalkan istilah Pancasila pertama kali adalah A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Widoyodiningrat, E. Supomo. Oke teman-teman, seperti biasa kita screening dulu soalnya. Nah, yang ditanyakan adalah siapa tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila. Nah, kalau begitu dari option di sini kita bisa coret dulu kali ya teman-teman siapa aja sih tokoh-tokoh yang tidak ikut dalam proses perumusan Pancasila. Nah, salah satunya Muhammad Hatta tidak ikut serta, kemudian juga Dr. Rajiman juga tidak ikut serta. Nah, ini terdapat 3 tokoh yang berperan dalam proses perumusan dasar negara, yaitu Muhammad Yamin, Insinyur Soekarno, dan Supomo. Nah, ketiganya ini sama-sama ya teman-teman mengemukakan 5 hal tentang dasar negara. Nah, tetapi berbeda dengan Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini memperkenalkan atau menamai 5 rumusannya itu dengan istilah Pancasila. Nah, jadi tokoh yang pertama kali memperkenalkan istilah Pancasila adalah Insinyur Soekarno. Jadi jawabannya adalah C. Soal berikutnya, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam A. Pembukaan UUD 1945 alinea 1, B. Pembukaan UUD 1945 alinea 2, C. Pembukaan UUD 1945 alinea 3, D. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, E. TAP MPR. Oke, seperti teman-teman ketahui bahwa dasar negara yang dimaksud di sini adalah Pancasila itu terdapat di alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945.
terdapat di sini kalimat disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu dia adalah isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Jadi jawabannya adalah D. Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Soal berikutnya, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat merupakan rumusan Pancasila yang dibuat oleh A. Muhammad Hatta, B. Muhammad Yamin, C. Insinyur Soekarno, D. Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan E. Supomo. Oke teman-teman, seperti biasa kita screening dulu soalnya. Nah, di sini itu terdapat beberapa usulan dasar negara dari salah satu perumus dasar negara. Nah, di sini ada 3 tokoh yang merumuskan dasar negara, yaitu Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Kemudian, dari Mr. Muhammad Yamin memberikan 5 usulan dasar negara pada tanggal 29 Mei 1945, terdiri dari Pri kebangsaan, Pri kemanusiaan, Pri ketuhanan, Pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Kemudian, Mr. Supomo memberikan usul di tanggal 31 Mei 1945 yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Kemudian, Insinyur Soekarno memberikan usulan pada tanggal 1 Juni 1945 yang terdiri dari internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat dan demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, Insinyur Soekarno menamai 5 usulan dasar negaranya menjadi Pancasila. Jadi 1 Juni ini juga diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, kemudian kita kembali ke soal. Di sini ada 5 usulan, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, serta keadilan rakyat yang merupakan rumusan Pancasila yang dibuat oleh siapa tadi? Ya, betul. Oleh Mr. Supomo. Jadi jawabannya E. Sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, aku mau infoin platform belajar yang sangat membantu dalam mengasah kemampuan terkait soal-soal SKD CPNS, yaitu Ayo CPNS dan Sahabat CPNS. Nah, buat teman-teman yang belum coba platform ini, aku punya voucher diskon sampai dengan 49.000 dengan cara memasukkan kode referral Nabung Ilmu. Nah, cara ketiknya tanpa spasi dan huruf kapital semua ya. Nanti otomatis teman-teman akan langsung mendapatkan potongan harga dari kode referral yang aku berikan. Oke, soal selanjutnya. Eka Sila dan Trisila yang disebutkan oleh Insinyur Soekarno sebagai ringkasan dari segala dasar 5 sila. Yang merupakan isi dari Eka Sila yaitu A. Ketuhanan, B. Sosial demokrasi, C. Kerjasama, D. Sosial nasionalisme, E. Gotong royong. Oke teman-teman. Di sini aku bakal ngejelasin dulu proses Insinyur Soekarno memberikan usul tentang dasar negara. Jadi Insinyur Soekarno itu awalnya memberikan 5 usulan dasar tentang dasar negara. Nah, dari 5 hal ini beliau menamainya dengan istilah Pancasila. Kemudian, seperti yang dikatakan bahwa diberikan ringkasan
Nah, ringkasannya itu dibuat menjadi 3 hal dulu. Nah, ini disebut dengan trisila. Nah, trisila di sini terdiri dari sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Nah, kemudian oleh beliau dipersempit lagi atau diringkas lagi menjadi satu hal yang disebut dengan ekasila. Nah, ekasila ini setelah diringkas lagi menjadi gotong royong. Nah, yang ditanyakan di soal adalah ekasila yang dimaksud oleh Insinyur Soekarno, yaitu gotong royong. Jadi jawabannya adalah E. Oke, soal berikutnya. Pemilu diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Berikut merupakan pengamalan Pancasila ke A1, B2, C3, D4, E5. Oke teman-teman, seperti biasa kita screening dulu soalnya. Nah, di sini tuh ditanyakan tentang pengamalan sila, bentuk pengamalan sila. Nah, di sini ada suatu perilaku yaitu mengadakan pemilu. Nah, pemilu ini merupakan salah satu bentuk dari musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Nah, kalau begitu kita udah dapat nih kata kuncinya di sini. Selanjutnya kita bisa bawa ke optionnya. Option di sini yang membahas tentang permusyawaratan itu ada di sila ke-4. Jadi jawabannya adalah D. Kalau satu itu tentang rohani atau keagamaan, atau bisa juga tentang ketuhanan. Kalau sila kedua ini yang berhubungan dengan manusia, antar manusia. Kalau ketiga itu tentang persatuan, bisa juga tentang nasionalisme. Jadi bentuk cinta tanah air. Kemudian yang keempat itu, nah ini tentang musyawarah. Dan yang terakhir itu hubungan manusia dengan hukum yang berlaku. Hukum atau norma yang berlaku. Seperti itu. Jadi jawabannya D, sila keempat. Oke, soal yang terakhir. Saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau golongan merupakan salah satu contoh yang terkandung dalam sila A1, B2, C3, D4, dan E5. Oke teman-teman, seperti biasa kita screening dulu soalnya. Kalau dari soal ini masih sama seperti soal sebelumnya teman-teman, berhubungan dengan bentuk pengamalan Pancasila. Nah, kalau dari soalnya ini terdapat kalimat kita itu harus saling menghormati dan tidak membeda-bedakan manusia. Nah, berarti kalau di sini tuh sudah jelas kalau problem masalah atau masalahnya itu tentang hubungan manusia dengan manusia. Nah, kalau begitu teman-teman udah pastilah bisa nebak ya. Ini merupakan bentuk pengamalan Pancasila ke-2. Jadi jawabannya adalah B.